Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Aprilia Setiawati dengan NPM 1950234. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai visi dan misi. Nah, jadi apa sih visi itu? Visi merupakan suatu gambaran tentang masa depan sebuah organisasi yang berisi tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai organisasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa dan sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Nah, selanjutnya, isi dari sebuah visi itu harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan dengan jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Visi yang ideal itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, visi harus sederhana atau simple. Yang kedua, visi harus terukur. Yang ketiga, visi harus terjangkau. Yang keempat, visi harus beralasan. Yang kelima, visi harus ambisius. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, visi harus bersifat strategis. Yang kedelapan, perspektif kondisi. Dan yang sembilan, visi harus komunikatif. Selanjutnya, visi dikatakan baik itu jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, visi dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, visi dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, visi berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, visi memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, visi terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Nah, tadi kan visi itu suatu gambaran tentang masa depan sebuah organisasi. Sedangkan misi yaitu suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Jadi, misi itu langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian di sini ada fungsi misi. Yang pertama, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, misi berfungsi untuk memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, misi berfungsi membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, misi membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Nah, selain fungsi, dalam misi juga terdapat beberapa unsur-unsur pokok. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi.
yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Dan yang terakhir, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, dalam merumuskan misi terdapat beberapa cara. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal maupun eksternal. Nah, setelah tadi saya menjelaskan teori mengenai visi dan misi, selanjutnya saya akan memaparkan visi misi dari sekolah Madrasah Aliyah dari Yayasan Pendidikan Kania Aprilia Setiawati. Sebelum menuju visi misi yang telah saya buat, sebelumnya bahan pertimbangan yang saya gunakan dalam merumuskan visi misi tersebut yaitu berdasarkan analisis lingkungan sekitar dan analisis SWOT, di mana dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, saya dapat melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman apa saja yang mungkin terjadi suatu saat nanti, seperti ancaman persaingan dengan sekolah lain. Dari sana, saya harus mencari cara untuk meningkatkan mutu sekolah dengan dibuatkannya strategi dan setelah itu ditetapkannya visi dan misi sekolah. Nah, adapun visi dari Sekolah Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Kania Aprilia Setiawati yaitu terwujudnya lulusan madrasah yang beriman, berkarakter, berilmu, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya untuk misinya, yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran secara kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, menumbuhkan semangat menuntut ilmu keagamaan Islam dan mengamalkannya. Yang kelima, membantu kesadaran ukhuwah Islamiyah dan mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif, sesuai bakat dan minat sehingga setiap siswa memiliki keterampilan dalam berbagai bidang. Kemudian di sini saya akan menyampaikan analisis dari visi dan misi tersebut. Yang pertama, misi tersebut merupakan langkah-langkah yang akan diambil dalam mencapai visi sekolah, yaitu menciptakan lulusan yang beriman, berilmu, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, visi dan misi tersebut sudah dibuat sesuai dengan kriteria yang ideal. Disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan analisis lingkungan dan analisis SWOT. Dan yang terakhir, visi dan misi dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, sehingga visi dan misi tersebut dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap, dan mohon maaf juga bila penyampaian materinya kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.